Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bumi. Langsung saja, saya Aina Febrianti sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama, dan ada Dina Lutfiana sebagai pemateri yang kedua, dan ada Nurul Farida sebagai pemateri yang ketiga. Langsung saja dipersilakan. Materi yang pertama ini ada hipotesis kejadian bumi. Hipotesis adalah suatu kerangka pemikiran sementara yang menghubungkan antara unsur-unsur yang membentuk suatu kerangka permasalahan. Yang pertama ada hipotesis kabut Kahn dan Laplace. Menurut Kencanawati mengungkapkan bahwa awal terbentuknya sistem tata surya dan bumi ini pada awalnya itu ada kabut yang berputar, berpijar hingga panas dan mengalami pendinginan. Semuanya pun mengorbit pada induknya satelit atau bulan yang mengelilingi planet-planet yang terjadi dengan cara yang sama. Yang kedua ini adalah hipotesis planetesimal. Hipotesis ini menurut Utoya mengungkapkan bahwa planetesimal adalah suatu benda yang sangat kecil yang mengelilingi inti gas. Inti gas pada teori ini adalah suatu ketika terdapat sebuah bintang yang menembus ruang angkasa yang sangat kencang, lalu berada di dekat dengan matahari. Yang ketiga ada hipotesis pasang surut gas. Hipotesis ini menurut Utoya mengungkapkan bahwa pada awalnya bumi dibentuk ada suatu bintang melintasi berdekatan dengan matahari dan tertarik keluar dari permukaan matahari gumpalan gas yang besar berbentuk cerutu. Kemudian gumpalan gas itu pecah menjadi bagian-bagian yang mendingin dan memadat dan membentuk planet-planet. Sekian, saya lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Di sini akan mencoba menjelaskan mengenai lapisan bumi. Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup beserta isinya. Bumi tersusun dari lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan tersebut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Lapisan tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lapisan kerak bumi, yang kedua ada mantel bumi, dan yang ketiga ada inti bumi. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar dari bumi yang bersifat kaku dibandingkan dengan lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Tebalnya sekitar 30 hingga 70 km yang terdiri dari zat padat yang disebut dengan batuan, termasuk pasir, tanah, abu vulkanik, abu gunung api, kerikil, tanah liat, dan sebagainya. Lapisan yang kedua itu ada mantel bumi. Mantel bumi sering kita sebut juga sebagai selimut bumi yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi yang letaknya berada di bawah kerak bumi. Nah, lapisan ini merupakan lapisan paling tebal dibanding dengan lapisan-lapisan lainnya dengan ketebalan sekitar 3.555 km. Nah, pada lapisan mantel bumi ini terbagi lagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan batuan yang lebih berat dan tebal dengan ketebalan sekitar 2.400 hingga 2.750 km yang kaya akan silium dan magnesium yang letaknya berada paling bawah mantel bumi. Selanjutnya ada astenosfer. Astenosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan litosfer yang wujudnya agak kental yang tersusun dari batuan yang meleleh akibat panas. Tebalnya sekitar 1000 sampai 400 km. Selanjutnya ada lapisan litosfer pada mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari selimut bumi atau mantel bumi yang tersusun atas materi-materi padat terutama batuan. Litosfer ini membentuk lempeng-lempeng yang kaku bergerak di atas. Litosfer ini membentuk lempeng-lempeng yang kaku yang bergerak di atas astenosfer. Tebalnya sekitar 32 km. Nah, litosfer ini merupakan bagian yang vital bagi kehidupan manusia yang berupa benua dan pulau-pulau tempat tinggal kita. Lapisan bumi yang ketiga itu ada
inti bumi. Nah, inti bumi merupakan lapisan paling dasar atau lapisan paling bawah yang ada pada bumi. Lapisan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti bagian luar dan lapisan bagian dalam. Inti bumi bagian luar merupakan salah satu bagian dalam bumi yang melapisi inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian luar ini terdiri atas besi dan nikel cair dengan suhu sekitar 3900 derajat Celcius. Dan inti bumi bagian dalam merupakan bagian bumi yang paling dalam. Nah, inti bumi dalam ini terdiri atas besi dan nikel yang berbentuk padat dengan temperatur mencapai 4800 derajat Celcius. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada pemateri yang kedua yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja kepada pemateri ketiga, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur bumi. Dewiki dan Hardani mengemukakan bahwa bumi ternyata memiliki 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Yang pertama atmosfer. Jasin menyatakan bahwa atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelubungi bumi yang dalam kehidupan sehari-hari bisa disebut sebagai udara. Tebal atmosfer sebesar 4.800 km terhitung dari permukaan air laut. Jasin juga menyebutkan bahwa atmosfer terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama itu ada troposfer, stratosfer, dan ionosfer. Yang pertama ada troposfer. Lapisan troposfer memiliki ketebalan 16 km pada daerah khatulistiwa, menipis hingga hanya 8 km pada kutub-kutub bumi. Hampir seluruh uap air yang terkandung dalam atmosfer terdapat di dalam lapisan ini. Yang kedua ada stratosfer. Lapisan ini mulai dari 16 km sampai 80 km di atas bumi. Selanjutnya yang ketiga ada ionosfer. Lapisan ini terdapat di atas 80 km dengan tekanan udara yang sangat rendah sehingga semua partikel terurai menjadi ion-ion. Selanjutnya yang kedua itu ada hidrosfer. Menurut Waluya, hidrosfer berasal dari kata hydro artinya air dan sphere artinya lapisan. Jadi hidrosfer adalah bagian lapisan air yang menutupi atau berada di bumi kita. Ilmu khusus yang mempelajari air di wilayah daratan dinamakan hidrologi. Selanjutnya ada litosfer. Litosfer menurut Sugimu, litosfer berasal dari kata litos berarti batu dan sphere atau spire berarti bulatan. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1.200 km. Selanjutnya, menurut Ali dan Rahma mengemukakan bahwa berdasarkan cara terjadinya batuan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua ada batuan sedimen, dan yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan beku ini terjadi secara langsung dari pembekuan magma yang terdiri dari mineral yang belum menunjukkan struktur tertentu. Misalnya, batuan andesit yang banyak digunakan untuk pengerasan jalan. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen dapat terjadi karena pengendapan bahan organis seperti tumbuh-tumbuhan, misalnya batuan kapur. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan ini merupakan perubahan batuan beku dikarenakan perubahan temperatur atau tekanan. Misalnya itu batu bara dan marmer. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.